Yang lain sih udah terang semua ya. Jadi kalau dari kualitas gambar sih kayak menurut gua nggak ada terlalu banyak perbedaan nih. Since ini kecil juga banget ya. Dan ini Full HD juga kan? Enggak, ini 1440. Kalau dia 1440. 1600 sih. 1600. Yang ini semua 1080. 1080 semua. Berarti harga juga lebih mahal dia sih. Yo everybody, welcome back again with me, Aldi Lazy Monday. Nanti kembali lagi sama gua di sini. Setelah perjalanan gua unboxing seluruh, ya bisa dibilang mayoritas handheld lah ya di 2023 ya. Dan salah satu yang paling kutunggu-tunggu di tahun ini tuh sebenarnya adalah Legion Go ya guys ya, dari Lenovo. Sebenarnya udah launching di Indonesia tuh kemarin di bulan Desember ya. Iya kan? Desember. Gue bareng sama Winko punya phone PS. Yang nggak punya PS. Iya. Gue nggak punya PS, gue sedih banget. Yoi, jadi hari ini ada 3 di sini ya. Yang udah kita punya ya. Ini ada Aya Neo, gue lupa Aya Neo tipe Geek. berapa ya. Aya Neo Geek ya. Yang sekarang udah ada yang baru, yang di slide ke atas ya kan. Yang slide. Terus ini Steam Deck yang biasa, yang OLED lagi gue cari ya. Sama ada ROG Ally guys di sini. Tuh, ROG Ally, warna putih sendiri. Yang desainnya kayaknya sekarang mirip-mirip sama MSI Claw ya. Iya. Nanti kita Bukan akan lihat mirip. MSI Claw kayak gimana. Persis. Cuma dia lebih melengkung. Ya ada perubahan Oh, desain sedikit iya. lah. Cuman secara form factor-nya mirip. Iya. Nah, di sini udah ada Legion Go guys, ya. Jadi ini adalah menurut gua pusat semesta handheld sekarang. Ini apa sih? Oh, mic. Gak ada yang ganjel di dada gua. Nggak apa-apa. Sorry ya guys. Nah, ini adalah Legion Go. Nih, kita gimana sih caranya, Bro? Coba angkat dulu. Waduh. Nah, lo aja kesusahan gitu loh. Nah, di paket pembeliannya kita mendapatkan sebuah paket pembelian. Itu kata baru yang gue pakai selama ini. Baru gue pakai kayak lagi. David Gadget in lo ya? Iya. Kita dapat charger nih ya. Ini kan karena barang Indo, jadi udah adapternya udah Europe, ya kan. Udah kotaknya kayak gini modelnya. Nggak perlu lihat lah. Pokoknya secara kotak mah ya kayak laptop Legion cuma dikecilin lah. Nah, nih Type C ya kan. Terus ini kotaknya. Kenapa semua handheld sekarang ada giniannya ya? Gara-gara Steam. Ada peramenya, perame. Gara-gara Steam Deck kali. Mungkin ya. Casingnya juga mirip sama Steam Deck. Nih Steam Deck. Tuh. Ini Legion Go. Oh iya ya. Sampai ininya sama ya? Iya. Cuman kalau Steam Deck dia di belakangnya bisa buat taruh charger. Oh iya, benar. Karena ya Steam Deck-nya juga lebih tipis sih. Betul. Jadi ada buat taruh charger di sini. Apa mungkin kita bisa bawa casingnya Steam Deck buat chargernya, tapi bawa ini juga buat Legion. Kenapa? Jadi 2. Aku bercanda ya sayang. Ini berarti kita tidak dibayar. Suka-suka aja. So, iya benar. Nah ini Legion ya, ini ada emboss rubbernya ya di sini ya di depan ya. Jadi kalau Steam Deck konsepnya dia begini, rubber juga. Tapi ini menjadi identitas kekayaan. Di bos ya namanya. Iya. Yang ke dalam. Kalau yang paling murah warna putih, yang sekarang tengahnya warna biru, sekarang ada warna merah. Oren nggak sih? Oren. Buat OLED. Buat OLED. Iya. Nah nih. Sabar, ada fitur apa ya? menarik di casing. Apa ya fitur menariknya? Lobang charger. Ini lubang charger. Dan Oh, jadi gini nih. Ini kan chargerannya nih, ya kan? Ini chargeran. Terus ini lubang charger. Iya. Dicas ke sini, ya kan? Jadi kalau udah lama nggak lu pakai dalam casing, Jadi kalau lu bawa power bank, lu kantongin ini, chargernya lu gini. tetap makin rusak. Nggak memperbaiki. Ini emang Aldo aja sih. Iya, karena kan Mayoritas user harusnya nggak begitu. Gitu. mayoritas user nggak ada yang ngecas sambil nenteng, nggak ada. Tapi ini jadi kalau lu di rumah, jadi kalau mau ngecas kagak perlu dikeluarin dari casing, jadi kagak debuan, jadi tinggal dibuka aja gini. Menurut gue ini salah satu fitur yang luar biasa menarik ya ternyata ya. Kayak dual edge. Iya kayak dual edge Kayak ya, dual edge. mirip-mirip ya. Iya. Karena ada langsung lubang charger. Ini menurut gue fitur yang luar biasa. Kecuali lu tadi pakainya kayak gue tadi. Kalau pakai kayak gue, berarti jadi gila menurut gue ya. Nah nih kita buka, sletingnya sih aman ya semua ya, enak ya. Nah terus ini ada rubbernya lagi buat proteksi. Jadi kalau jatuh lebih aman daripada Steam Deck. Menurut gue Steam Deck ya lebih tipis bantalannya. Nah terus ini ada giniannya juga mirip sama Steam Deck ya. Terus dia di bawahnya ada ginian nih. Dan dia jadi satu paket. Udah bisa langsung dicolok di sini. Nah, nih. Ini buat mouse-nya. Kalau lu mau jadiin ini mouse.
Ini dia Legion Go ya, yang lu langsung bisa berdiriin kayak Nintendo Switch. Tuh. Jadi mirip sama Nintendo Switch. Cuman ini gue lagi bawa Nintendo Switch yang biasa, yang OLED soalnya di rumah gue ya. Nah ini kan kalau Nintendo Switch kan juga ada stand-nya nih, jadi kayak gini. Jadi kayak mainan ya Nintendo Switch? Jadi kayak mainan ya. Ya emang mainan. Blok. Dia terus sama konsepnya kayak Nintendo Switch, bisa dicopot juga, kayak ada Joy-Con-nya gitu. Nih konsepnya dicopotnya kan kayak gini nih. Nanti arah ke bawah, nggak ke atas. Arahnya ke bawah. Cuman agak ribet memang. Sedikit. Ya karena belum terbiasa mungkin. Karena dia kan kayak gini kan. Soalnya lu terbiasa sama ini. tuh. Masa memori lu sama Nintendo Switch. Mungkin harusnya emang bukanya enakan dari depan gini ya. Cekrek gitu. Ya. Nah ini kalau lu lihat gelap gini ya. Orang kan nyangka mungkin bezelnya mirip-mirip sama yang lain, agak tebel-tebel gitu. Ternyata cukup mengagumkan ya saat gue pertama kali lihat. Ternyata layarnya luar biasa. Ini dingin AC. Oh bukan kipas. Ya. Ternyata layarnya gede banget coy. Ya. Jadi ini salah satu layar terbesar yang bisa lo temuin sekarang. Jadi kalau lu komparasi sama yang lain ya. Ini ada ROG Ally nih. Salah satu bezelnya paling tipis. Ya, rasio bezelnya paling tipis. Nah, ini Aya Neo nih, segini. Tuh. Sama Steam Deck yang paling tebel. Tuh. Nah. Steam Deck udah paling tebel nih, hitam ini. Bezelnya. Kalau Aya Neo tuh atas bawahnya. Kalau Aya Neo, iya masih tipis. Dia atasnya yang paling tipis ya. Jadi dia kanan kirinya ada tebelnya. Kalau ini semuanya emang karena juga gede banget aja sih. Ini Aya Neo soalnya dia ada versi yang tipisnya. Yang lebih tipis ya. Yang warna putih ya. Ya kita sempat megang kita pas itu ya. Nah ini yang Legion Go dan enaknya memang ini akhirnya bisa jadi kayak laptop ya, mobile ya Will. Iya. Karena bisa lo taruh dan gitu kan. Ukurannya lumayan gede. Ukurannya lumayan gede menurut gua. Bisa ditaruh gini. Terus lu bisa fasilitasin ini menjadi seperti mouse coy. Bisa digini-giniin. Terbalik ya. Gini. Nah. Tapi bisa ditebalik-balikin. Nyalain dulu. Tinggal dinyalain untuk toggle-nya ada di bawah. Ya. Tuh. FPS mode. FPS mode. Buat lu bisa ngendaliin si mouse-nya. Jadi bisa dibilang ini cukup intuitif karena memang akhirnya lu bisa pakai jadi kayak modelan apa aja. Untuk lo main game bisa, kerja bisa, dimanapun bisa, di coffee shop gitu-gitu bisa ya. Cuma memang orang lihatnya agak aneh aja gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita kan rakyat-rakyat masa depan. Ya kan, first adopter kita kan masuknya kan. Nah ini konsepnya ada beberapa menu-menunya dari dia nih. Nah cuman memang yang agak aneh tadi kan kita ngomongin bahwa kalau lu beli di sini dia akan overlay kita ke Steam Page aja gitu kan. Beda sama ROG Ally yang memang aplikasinya udah langsung gitu. Langsung lu bisa jadi gateway-nya nggak bertahap gitu lah. Karena kan yang bikin ribet adalah gateway-nya. Kalau Steam Deck kan ya emang udah setim ya. Sama lebih fluent gua ngebandinginnya dari aplikasi seri pertama ya. Yang awal banget rilis. Karena ini kan udah banyak update-nya lah. Iya. Biar adil kan dari pertama dia keluar. Ternyata lebih dari pertama udah siap lah. Lebih smooth itu. Ya namanya juga Bang ROG ya. Karena dia udah agak siap memang untuk handheld ya. Dan kalau Legion sih menurut gue sih lebih kepada inovasi ya di kali ini ya, yang untuk seri pertamanya ya. Karena dia bisa bikin kayak gini, terus bisa bikin langsung stand juga. Nah jadi menurut gue emang yang ditawarin sama Legion Go sih memang lebih kepada layar yang lebih gede, terus lo bisa pakai ini jadi apaan aja, bahkan bisa jadi laptop kerja lo kalau lo lagi jalan-jalan keluar gitu. Nah menurut gue ini sih adalah salah satu pilihan yang terbaik ya Will. Gue nggak tahu sih dari antara 4 ini ya, mungkin gue kalau disuruh pilih, mungkin gue akan pilih Legion Go. Karena paling gede. Ya itu kan karena gue paling gede. Iya, gue suka yang enteng dan kecil aja sih, gue Aya Neo. Aya Neo. Lebih enak di bawahnya, karena gue mainnya juga game emulator sih. Gue nggak main game AAA di situ. Tapi kayaknya juga enak. Iya, tapi terlalu apa ya? Di sininya nih pegel. Oh di sini. Karena dia tipis, karena dia tidak kena tumpuk ya. Dia ngejar tipisnya. Nggak kena tumpuk. Kalau Aya Neo memang paling ergo ya. Ergonomisnya di tangan gue paling cocok. Nah kalau yang ini paling bulk nih sebenarnya nih, karena ininya paling gede. Dibanding sama Steam Deck pun dia lebih gede nih sebenarnya dari masalah tangan nih. Jadi emang untuk tangan-tangan kecil gue emang agak kesulitan untuk mengangkat Legion Go ini kemana-mana sebenarnya tanpa casingnya. Gitu ya, tapi kalau secara penggunaan gue paling suka ini karena memang bisa dipakai apaan aja tuh layarnya gede. Nah kalau ngomongin dari spek gimana Will? Kalau dari spek sebenarnya sama aja, dia tetap pakai AMD Z1 Extreme, cuman sama ROG lah ya. Cuman bedanya dia nggak ada versi Z1 doang, dia Extreme langsung sama SSD itu dia bisa sampai 1 tera. Cuman kan soalnya kan sekarang kan kebanyakan dijual sampai 512 kan kayak ROG Ally kan. Nah dia tuh sampai 1 tera. Terus kalau ngomongin layar sih
Sebenarnya mirip-mirip aja. IPS semua ya? IPS semua, cuman dia 144 Hz, di Ally 120 Hz. Oh, dia 144. Untuk ngomong brightness-nya sama-sama 500 nits. Berarti semua sama-sama terang ya? Kayaknya yang paling redup mah Steam Deck doang ya? Iya. Yang lain sih udah terang semua ya. Jadi kalau dari kualitas gambar sih kayak menurut gua nggak ada terlalu banyak perbedaan nih, since ini kecil juga banget ya. Dan ini Full HD juga kan? Enggak, ini 1440. Kalau dia 1440. 1600 sih. 1600. Yang ini semua 1080. 1080 semua. Berarti harga juga lebih mahal dia sih. Beda 2 jutaan nih. kalau ngikutin harga rilisnya, Ally itu 11,3. 11. Kita beli pas itu 11. Ini harga rilisnya 13,4 apa 13,5 gitu. Jadi emang beda 2 jutaan. Ya kalau lo ngebet-ngebet banget sih, ya gue sih bilang ROG Ally aja ya kalau ngejar harga yang sekarang lagi affordable ya. Tapi kalau misalnya lo pengen semua kayak udah dapat monitor gede, terus size hard disknya lebih gede, terus bisa dipakai kayak gini model kayak Nintendo Switch, menurut gue ya udah ini sih. Cuman problemnya di Ally, USB portnya cuma satu di atas. Iya. Terus kalau ngomongin spek USB portnya dia nggak yang 4.0, jadi nggak sekencang dia nih. Oke. Di atas bawah tuh 4.0. Kalau lu pasang dock, lu masih bisa pasang, kalau lu ada rezeki tambahan gitu ya, bisa pasang eksternal GPU gitu-gitu. Kalau si Legion Go? Dia bisa DisplayPort 1.4. Nah kalau ini, lu cuma bisa beli XG Mobile. Oke. Nggak ada pilihan lain. Oke. Karena dia proprietary. Ya mungkin menurut gua, karena si ROG Ally lebih cepat rilisnya kan. Berarti kalau mau fair play-nya Apple to Apple, kayaknya kita mesti nunggu generasi kedua dari masing-masing handheld nih kayaknya. Generasi keduanya Ally aja gitu, lihat kayak gimana. Ya, harusnya sih kita tahun lihat. ini ya. Harusnya tahun ini ya. Kayaknya kuartal 2 harusnya. Ya, kalau apa menuju Computex lah kayaknya. Gua rasa sih akan harusnya menuju Computex ya. ya. Nanti mungkin kan kita bakal ke Computex juga, kecuali gua. Tapi intinya nanti Sony mau Wingko mungkin akan bantu ngasih lihat lu ROG Ally yang kedua tuh kayak gimana. Semoga ada. Semoga ada. Karena kemarin kan showcase-nya di breakdown juga ya. Dibuka tuh, dibongkar, dipecah-pecah gitu ya. Kalau yang Neo sih sekarang memang belum bisa jadi opsi buat kita-kita yang kaum menang mending ya. Karena memang harganya lebih mahal dan tidak resmi gitu. Dan lu bisa beli di Urban Republic doang kalau nggak salah. Iya, cuman di Urban Republic kalau mau yang garansinya bisa garansi toko. Tapi bisa Tapi dia urusin ke itu kan. Reliable, TAM soalnya. Ya, jadi emang kalau lu mau yang benar-benar resmi sih ya so far baru cuman ada ROG Ally sama Legion Go sih. Sampai bentar lagi mungkin MSI Claw ya. Nah, MSI Claw cukup menarik karena dia pakai Intel. Ya, itu salah satu yang paling menarik di CES karena dia pakai Intel. Gimana performanya? Kalau kata engineer-nya MSI, kata dia ini lebih irit dan lebih kencang. Oke, kita tes aja. Dia pakai itu. Iya. Sebenarnya kalau masalah handheld sih gue tinggal masalah suhu aja sih sebenarnya. Nah, ini dingin. Iya, ini lumayan dingin nih. Ini lumayan dingin, cuman emang lebih bising dia. Ya, karena tadi lu kalau mungkin nanti dikasih denger ya suara kipasnya sekencang apa ya. Tadi lumayan kencang sih. Harusnya masuk mix itu. Ya, itu lumayan kencang sih kipasnya. Dan ya tapi sebenarnya juga kalau lu taruhnya kayak gini nggak akan berasa apa-apa lagi sih. Apalagi kalau lu udah pakai headset dan dia mainnya kayak gini, gue rasa nggak akan terlalu ganggu lah gitu. Dan kayaknya secara suhu, karena ininya juga kepisah, jadi panasnya juga nggak ketransfer ke sini ya. Enggak. Jadi emang bener-bener badannya doang gitu yang panas. Anginnya juga nggak kena kok. Iya, anginnya juga nggak kena. Anginnya tuh dia agak, ini lucu sih, anginnya dia agak nyorong ke tengah gitu, jadi nggak kena tangan sama sekali. Ya, jadi so far itu dia kalau lu mau tahu Legion Go dari kita yang memang baru ngetes sekitar mungkin semingguan ya. Mungkin nanti kalau misalnya lebih detail lagi, mungkin kita akan bikin video lanjutannya. Tapi kalau hari ini emang tugasnya hanyalah mengkomparasi sedikit dari handheld yang udah kita pakai. Dan so far memang yang mungkin paling memuaskan dari sekian banyak handheld yang rilis dan ada, mungkin bagi gue pribadi, Legion Go yang paling menarik hati saat pertama kali gue nyalain ini mesin. Saat melihat Aya Neo, Steam Deck, dan ROG Ally nyala pertama kali, gue sih jujur biasa aja. Iya, reaksi lu sih berkesannya, ya udah. Tapi setelah gue lihat ini nyala, layarnya memang segede ini gitu ya, dan gede banget. Dan ini bisa dicopot, menurut gue ini one of the best handheld yang bisa lo dapetin di luar sana. Dan resmi. Kalau price range segini gue tetap Ally sih. Karena ini sekarang udah turun juga harganya. Sekarang udah 10,5. Iya, udah 10,5. Dan ya ROG lah. Iya. Lu dapet ROG gitu. Karena paling friendly lah ya. Friendly secara penggunaan karena udah biasa lah ya. Karena udah biasa lu pada pakai ROG. Ya, pokoknya itu dia. Karena hari ini spotlightnya ada di Legion Go, karena ini videonya Legion Go juga untuk unboxing dan experience Legion Go. Ya, so ini gua bisa dibilang mereferensikan kalian yang suka monitor gede dan suka bisa dibilang pengen main game di mana-mana dan tanpa harus ngangkat ini handheld kemana-mana karena mungkin berat gitu ya. Jadi lu bisa copotin dan jadiin Joy-Con dan bahkan bisa
lu buat kerja ya, bahkan bisa jadi second monitor lu juga di rumah ya. Gue mau nambahin. Apa? Dia emang berat, tapi karena gripnya enak banget, jadi nggak enak. Memang. Jadi nggak karena berat. lu bisa menenteng dengan satu tangan bahkan. Karena saking ininya gede. Ini tuh gede, ya. gripnya enak. Jadi beratnya tuh sebenarnya dia sama angkat Ela itu barbel. cuma beda 200 gram. Bedanya hampir sepahape. Cuman ROG Ela itu dibikin slick ya, dibikin lebih tipis. Oke, ya, lainnya sih mirip-mirip, indikatornya nyala-nyala gitu ya, semuanya ada beberapa nyala-nyala sedikit RGB, tapi so far semuanya sih cukup memuaskan lah di tahun ini dan di tahun lalu untuk masalah handheld. Jadi kalian punya pilihan banyak, jadi lagi-lagi konsumer yang dimenangkan ya dari pertandingan ini ya. Kita lihat MSI Claw kayak apa? Karena si naga merah ini kadang suka lucu. Nanti kita lihat kelucuan MSI Claw. Ya. Oke, sampai jumpa semuanya. Nanti aku akan kontak MSI untuk kirimin kita MSI Claw ya, untuk kita pinjem dan kita buka. Apa? Di Computex ya harusnya ya, nanti ya. Ikut dong lo ke Computex. Ya kalau Khusus handheld MSI banyak, Cloud. kalau ada ROG Ally 2, MSI Claw gue mungkin ikut gitu. Kalau nggak ada handheld, gue udah mager sih ke Computex. Lu belum pernah nyobain kayak Unbernic, Retropoint, Unbernic gue udah cukup tertarik tuh. Cuman kemarin ada satu kolektor yang bilang sama gue Unbernic tuh sampah. Jadi ada satu lagi handheld khusus para kolektor. Retro Pocket gitu-gitu. Itu dia Ya Retro kan? Pocket namanya. Itu ada di Computex. Iya, kata dia Unbernic itu mainan sampah katanya Itu gitu. buat yang murah soalnya. Kalau kita kolektor yang Bikin kayak gini konten nih, gitu sih, seru. mainnya Retro Pocket. Coba. Gitu. Nanti kita kontennya. coba cari Unbernic kayak satu ya. Iya. Karena Unbernic lumayan bagus ya. Yaudah, see you guys on the next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow kita di @lazy monday. Dan kalau misalnya kalian mau tahu lebih detail soal Legion Go, ya lu pada ke websitenya atau ke YouTuber lain yang lebih detail dibanding gua. Karena Thailand kan channelnya gaming aja gitu ya. Jadi sampai jumpa semuanya. Dan kalau ngomongin game apa yang lancar, kayaknya semua handheld udah siap memainkan game kalian dengan sangat-sangat lancar. Bahkan sampai The Finals yang terbaru pun, gua mainin di semua handheld ini, semuanya no issue sama sekali. Jadi isunya di kita, skill issue. Dan Cyberpunk 2077 juga semua udah aman semua. Tapi lagi-lagi lah, gue nggak pernah merekomendasikan game AAA main di handheld karena handheld ini menurut gue pribadi kayaknya memang untuk game-game indie. Iya. Buat gue pribadi. Kalau Ya. gue buat emulator. Iya. Game-game lama, game jadul. Apa? Kenapa sih Pit? Kalau lu mau main Hogwarts, ya, Ya, lu mainin diri aja, gitu loh, gitu. maksud gue. Terlalu niche. Tadi kita ngomongin Nggak boleh. Si J.K. Rowling tuh anti LGBT, jadi kita nggak boleh masukin Hogwarts Legacy. Dia kan nggak masuk award mana-mana. Dia menang Steam Award tapi nggak ada di nominasi apapun karena anti LGBT ya. Jadi kita dukung J.K. Rowling. Jadi itu dia. Kalau buat gue emang ini adalah spesialis game-game indie. Kalau mau main game AAA menurut gue memang konsol sama PC ya, sama monitor gede mah kagak ada lawannya menurut gue. Kecuali nanti Apple Vision Pro. Yes. Sampai jumpa semuanya. Aldo signing out, William signing out, si penyepong PS yang tidak punya PS. So, Sedih ya. bye-bye guys.